jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jamaah Islam itu indah, ini rahmati Allah yang udah gak sabar pengen dijawab nih pertanyaannya sama guru-guru kita, langsung aja kita bacakan ya. Kita masuk ke pertanyaan dari sosial media Islam itu indah. Nah yang pertama dari Instagram, dari @rusimeme_cute. Wah. Assalamualaikum Ustadz. Pembagian warisan menurut Islam untuk wanita yang sudah meninggal dan suaminya juga sudah meninggal itu bagaimana ya? Suaminya mualaf dan mereka tidak punya anak. Bagaimana jika ada satu orang dari keluarga tersebut tidak mau menjalankan pembagian warisan tersebut menurut Islam? Dan untuk harta yang tidak bergerak seperti rumah dan juga emas, apakah harus dijual semua? Kemudian baru dibagi sesuai dengan hukum Islam? Nah ini Ustazah Nadaya yang jawab, silakan. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya bagus nih ya. Tapi yang dibahas tadi mengenai masalah mu'alaf. Sesungguhnya mu'alaf itu adalah sama seperti kita. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara kita dan misalnya mu'alaf. Mu'alaf itu apa sih? Orang yang memang baru masuk Islam. Tentunya ketika seseorang sudah masuk Islam menjadi mu'alaf, maka itu adalah saudara kita, tentu saudara seiman. Dan aturan-aturan semuanya menjadi sama. Tidak ada perbedaan. Nah kemudian bagaimana ketika suami istri meninggal dunia kemudian nggak punya anak. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada urutan-urutan dalam pembagian waris ya. Kalau seandainya anak nggak ada, maka bisa dilihat yaitu kembalikan ke atas. Pertama dilihat dari saudara kandung laki-laki. Kemudian bisa juga dikembalikan lagi hitungannya yaitu kepada ayah atau kakek. Nah ini harus sangat diperhatikan. Jadi kalau memang harta itu harus segera dikembalikan, harus segera dibagikan, ini yang harus sangat-sangat dihitung dengan baik-baik. Kemudian yang harus diperhatikan nih ya, kalau misalnya memang ada orang yang meninggal dunia, satu sebelum dibagikan maka beresin dulu urusan hutang. Iya, sebelum betul. Dibagikan waris, jadi Betul. jangan ributin urusan waris, pembagian, coba lihat dulu, nih yang meninggal dunia punya hutang apa enggak, punya kewajiban apa enggak. Karena kasihan kalau misalnya udah ributin di dunia, akhirnya utangnya juga nggak beres. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebelum dibagikan waris, maka coba perhatikan bagaimana kewajiban atau hutang-hutang dari orang yang meninggal dunia. Kemudian juga pengurusan jenazahnya juga boleh digunakan dari hartanya. Setelah itu semua selesai, maka dihitung list. Nah, list. Data. Nah, apa yang didata? Yaitu selain tadi sudah mendata hutang, maka datalah kaitan dengan siapa kerabat dari orang tua. Tadi saya bilang bahwa kerabat dari ayah. Nah ini berkaitan nih. Iya, tapi kalau seandainya ke atasnya tuh non muslim berarti nggak dapat, ini balik ke Baitul Mal Betul, atau betul. ya? Kalau seandainya memang lingkungannya memang non muslim, maka dikembalikan ke Baitul Mal, insya Allah pahalanya ngalir buat orang yang meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Ya. Dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum. Ya, dari hamba Allah di Lampung nih mau bertanya Pak Ustadz. Ya, jika ayah meninggal berwasiat rumah jangan dijual untuk kumpul-kumpul anak-anak. Bagaimana jika kami anaknya justru bermufakat untuk menjualnya agar lebih bermanfaat? Bolehkah secara hukum agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz Mona dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini jatuhnya wasiat lagi. Wasiat. Tapi kan wasiatnya kalau seandainya warisan yang jadikan wasiat. Nah, dalam posisi seperti ini dialihkan dulu karena mohon maaf, ini wasiatnya siapa yang punya? Wasiatnya untuk kumpul anak-anak, ya, cuma kumpul begitu doang. anak-anak, kumpul doang kan. Tapi dalam hal ini dan semua susah ngumpulnya. Betul. Soalnya satu di Amerika, satu di Rusia. Masya Allah. Jauh banget ini anaknya. Jadi misalkan yang sesuatu yang tidak memungkinkan. Wasiat itu tidak boleh dijalankan kalau menyulitkan. Wasiat itu tidak boleh dijalankan kalau melanggar aturan syariat. Nah itu tidak boleh. Apalagi kalau membahayakan. Itu jangan. Kalau nanti saya mati, sembahlah kuburanku. Nah, itu tidak boleh. Itu walaupun wasiat. Itu tidak boleh. Itu pokoknya jangan. Wasiat yang memutuskan silaturahmi jangan, tidak boleh. Nah kalau begitu dialihkan ke ahli waris. Siapa pengahli warisnya kemudian menghitung lagi kembali. Kalau mau menjual segala sesuatu dihitung kepemilikan dulu supaya gampang untuk penjualannya. Ya. Karena semua harus tanda tangan semua. Betul. Semua tanda tangan, habis itu memberikan ada solusi yang lebih bagus. Yang beli rumah itu anaknya, salah satu dari anaknya. Oh jadi bisa tetap ngumpul. Bisa tetap ngumpul. Kalau ini kan bisa saling menyalahkan. Solusi yang terbaik satu anak yang beli. Kemudian bagian saudaranya dia kasih.
Jadi dia lah tinggal di situ. Kalau anaknya punya duit. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi begini kan ceritanya kan agak beda nih Ustadz. Kayaknya kalau dijual lebih bermanfaat. Mungkin Iya. juga daripada nih harta nggak bisa bergerak. Nggak bisa lebih baik dibagi bergerak, anak-anaknya supaya iya. lebih manfaat. Anaknya bisa punya rumah atau Iya. bagaimana gitu Karena ya kalau kan. satu kumpul juga bahaya. Betul. Takutnya nanti justru kayak gelas berdekatan itu berjauhan makin rindu. Tapi saya lebih senang tadi pendapat juga dari Ustazah Nada ya kan. Apa itu? Kalau mungkin anak-anaknya aman. Ya. Tapi bagaimana dengan cucu-cucunya? Iya. Kalau seandainya anak-anaknya udah pada meninggal nggak jadi berantem tuh kalau nggak Iya. dijual. Nah, lebih baik memang sih sebenarnya Lebih si masnya bagus tadi ini karena bagus. bisa jadi berdamai anaknya tapi Bener. menantunya belum tentu Oh berdamai. nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang waktunya kita berdoa bersama ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah dari seluruh Indonesia. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Kita minta sama Allah ya seluruh Indonesia mengaminkan insya Allah doa kita dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Mohon izin guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم. يا الله berkahi kami dengan anak keturunan kami ya Allah. ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Dan tuntunlah anak-anak kami untuk menjadi hamba-Mu yang saleh dan menjadi keturunan kami yang saleh dan salihah. Berikan kami rezeki daripada kebaktian mereka ya Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat guru-guru kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah ya. Semoga perjumpaan kita kayak hari ini bermanfaat. Sekali lagi saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nunda-nunda sholat kita masuk ke dalam munafik. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak masuk daripada golongan Iya, tersebut. kita nggak ingkar janji, nggak bohong, apakah itu munafik, Bib? Dikatakan bahwa para orang munafik ini mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Waliyadzubillah katanya nanti ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi mereka. Mereka kesenangan. Kenapa? Seakan-akan mereka selamat. Padahal mereka nggak selamat, diambil lagi cahayanya oleh Allah Subhanahu. Jadi syaratnya 2 marhala atau sepanjang 16 parsa atau 48 mil atau 4 barit atau 2 hari atau 86 kilo. Dan perlu ditekankan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya yang jelasnya.